Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristekdikti Muhammad Nasir meresmikan Industrial Innovation Center atau IIC Cikarang Teknopark atau CTP dan Gedung Politeknik Meta Industri. Peresmian ini diselenggarakan di Ballroom Cikarang Teknopark Lipo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada 9 September 2015. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Menristekdikti. Sejumlah tokoh tampak hadir mengikuti acara peresmian ini, antara lain Teddy P. Rahmat, Presiden Direktur PT Triputra Investindo Arya, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Jumain AP, perwakilan Apindo beserta jajaran Kemenristekdikti. Menristekdikti M. Nasir mengatakan dengan adanya Politeknik Meta Industri dan Teknopark tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dalam peningkatan SDM, terlebih Indonesia harus menghadapi MEA pada akhir tahun 2015. Saya sangat menyambut baik apa yang telah digagas oleh Pak Johan Tamsir ini, yaitu adanya Cikarang Teknopark. Kami memang mendapatkan amanat sesuai dengan nawacita dari Bapak Presiden Jokowi, yaitu membangun 100 teknopark. Dan saya sangat berharap dari masyarakat yang bisa terlibat di dalamnya, bisa untuk menyediakan sumber daya yang berkualitas ini. Rasanya kita itu perlu kerja keras. Perlu kerja keras untuk mencapai cita-cita di mana Indonesia untuk bisa menjadi negara yang mampu bersaing di kelas dunia. Nah, ini menjadi to be world class competition ini adalah menjadi sangat penting. Satu cara yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu. Dengan peningkatan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, diperkirakan di tahun kita 20 tahun lagi, Indonesia bisa memanfaatkan dalam kondisi Millennium Development Goals. Inilah yang harus kita manfaatkan betul. Jangan sampai itu sirna begitu saja. Belajar dari pengalaman Korea Selatan. Korea Selatan merdeka bersama dengan Indonesia hanya selisih 2 hari. Mereka ekonomi pada saat itu juga sangat rendah sekali, terpuruk. Mengapa sekarang bisa menjadi macan Asia? Bahkan dia menjadi pesaing dunia di dalam teknologi. Satu-satunya adalah penguatan sumber daya manusia. Dengan penguatan sumber daya, dia terinspirasi untuk mengembangkan yang namanya inovasi untuk menjadi teknopark. Inilah yang harus kita kejar terus dan kita harus bekerja keras. Dan saya sangat menyambut baik dengan sinergitas antara pemerintah, industri, dan akademisi. Ini yang harus kita perhatikan betul, mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi negara yang sukses sesuai apa yang kita inginkan. Bapak Presiden selalu mengamanatkan pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bidang-bidang riset, bidang-bidang inovasi yang selalu kita kembangkan sesuai dengan kelompok Dewan Riset Nasional maupun Asosiasi Ilmu Pengetahuan. Ini perlu kita pahami dan perlu kita kuasai betul, itu di 7 bidang area ini, di 7 fokus. Nanti saya berharap nanti Cikarang Teknopark bisa mengambil peran yang cukup tinggi, dan diantaranya apa yang sudah dilakukan oleh Cikarang Teknopark Politeknik Meta, program studinya yang sudah mengarah ke sana.
Sementara Direktur Cikarang Teknopark Johan Tamsir mengatakan Politeknik Meta Industri yang dibangun di Cikarang Teknopark tersebut telah bekerja sama dengan Triputra Group dan Dharma Group serta beberapa industri lain. Sebagai teknopark swasta, kami mengawali kegiatan dan program kami dengan hal yang paling basic, yaitu pengembangan SDM. Program-program ini kami jalankan melalui pelatihan-pelatihan, baik soft skill dan hard skill, serta pendidikan formal politeknik yang kami harapkan dapat memenuhi needs daripada dunia industri. Cikarang Teknopark saat ini sudah tercatat sebagai anggota dari Asian Science Park yang berpusat di Korea dan juga Asosiasi Science and Technopark Indonesia yang diketuai oleh Bapak Wisnu. Visi pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, khususnya di dalam butir 6, nawacita pemerintah sangat jelas mendorong untuk terciptanya 100 teknopark dan sekolah kejuruan politeknik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kami bersyukur ini juga dijabarkan oleh Bapak Menteri Ristek lebih detail lagi. Visi pemerintah dan penjabarannya itu membuat kami sebagai pelaku teknopark semakin bersemangat untuk merespon itu. Terlebih lagi kesediaan Bapak Menteri yang hadir pada peresmian hari ini. Ini merupakan satu wujud nyata kepedulian pemerintah untuk ikut mendorong supaya teknopark ini dapat terus berkembang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya. Pada hari yang penuh bahagia ini kami bersama-sama akan menyaksikan peresmian unit kerja dan fasilitas baru di Cikarang Teknopark yang kami beri nama Industrial Innovation Center atau I2C. Bersamaan dengan hal itu juga kami meresmikan gedung Politeknik Meta Industri. Kami juga bersyukur bahwa bersamaan dengan peresmian tersebut akan ditandatangani MOU kerjasama antara Kemenristek Dikti, Sekyu Dirjen Penguatan Inovasi dengan Cikarang Teknopark. Pada akhir acara, Menristek Dikti menyerahkan buku inovasi Ristek kepada founder Cikarang Teknopark, Johan Tamsir, dan Teddy P. Rahmat, Direktur Utama PT Triputra Group. Saat konferensi pers usai acara, Menristek Dikti mengingatkan bahwa dengan adanya Teknopark dapat menciptakan industri-industri baru di lingkungan masyarakat yang berada di kawasan Teknopark. Nanti sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah masing-masing, nanti diusulkan ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, nanti yang mengkoordinasi, nanti eksekutornya mungkin bisa di Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri KKP, dan lainnya. Karena apa? Lihat potensi yang dimiliki. Jangan sampai nanti potensi yang dimiliki tersebut dibangun satu teknopark yang nggak pas. Ini menjadi masalah nanti. Jangan menciptakan pengangguran baru. Jangan menghasilkan investasi yang tidak dimanfaatkan oleh industri. Oleh karena itu kami bangun namanya triple helix. Di mana triple helix itu antara akademisi, pemerintah, dan industri. Contoh yang di Teknopark ini, di Cikarang Teknopark, akademisinya ada dari nanti artinya dan ke depan ada Politeknik Meta Industri. Harus ada itu, kalau enggak kami nggak bisa berkembang nanti. Juga ada akademi komunitas yang tempat lain juga sudah mulai tumbuh. Di Papua itu ada masalah pangan, yaitu yang terkait di bidang sagu, di mana masyarakat pada saat itu menghasilkan sagu. Setiap satu batang sagu, satu pohon itu diolah 1 minggu. Sekarang dengan industri kecil itu bisa 2 batang per hari, 1 hari dari 2 batang. Nah kalau industri besar ada yang di sana itu di Sorong Selatan sudah 1 hari 300 batang, itu industri. Kalau ini adalah masyarakat yang bisa mengembangkan ke sana. Ini pentingnya Teknopark itu. Jadi diharapkan akan memunculkan industri-industri baru.